Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asmarandani di Ruang Tengah, ngobrol ringan, santai, dan bermakna bersama Teropong Media. Teman, saat ini kita sudah kedatangan salah satu sosok wanita inspiratif di Kota Bandung, yang beliau merupakan Ketua KPU Kota Bandung, yaitu Teh Wenti Prihadianti. Yang beliau kemarin setelah sukses mengawal Pilpres, kini Teh Wenti dihadapkan tugas mengawal kesuksesan pemilihan Wali Kota Bandung yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Meski demikian, yang saya yakini Teh Wenti walaupun sekarang sedang berperang dengan perannya sebagai Ketua KPU Kota Bandung, beliau tidak melupakan perannya sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Kita sapa teman bersama-sama kehadiran dari Teh Wenti Prihadianti. Selamat pagi, Teh. Selamat pagi, Teh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya manggil Teh aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Teh Wenti ini merupakan Ketua KPU Kota Bandung dari dilantik 2023 ya, sampai 2027 ya? 2028. 2002 periode 2023 sampai 2028. Oke, Teh Wenti, sekali lagi saya mewakili tim dari Teropong Media mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaannya dan juga kesempatannya Teh Wenti bisa hadir bersama kita untuk berbagi kisah inspiratifnya, berbagi kisah-kisah menarik beliau yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga sekarang memiliki peran yang luar biasa ya sebagai Ketua KPU Kota Bandung. Oke, langsung aja Teh Wenti ke pertanyaan pertama dari kami. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Jadi Teh Wenti bisa diceritakan dong kesehariannya ke kita, ke teman yang ada di rumah di luar sana, bagaimana keseharian Teh Wenti sehari-hari sebelum Teh Wenti berangkat ke kantor nih gitu sebagai ibu rumah tangga gitu. Apakah masih sehektik itu, apa sudah dialihkan peran ke Mbak atau gimana gitu Teh Wenti? Iya. Sehari-hari kegiatan aktivitas saya sehari-hari dimulai dari bangun tidur. Tentunya karena saya juga selain dari punya tanggung jawab di ranah publiknya, saya juga punya peranan di ranah domestik, di mana saya sebagai seorang ibu dan istri. Keseharian saya dari bangun tidur itu saya mandiin seperti ibu rumah tangga yang lainnya lah ya. Saya mandiin anak-anak, terus menyiapkan mereka sarapan. Bahkan mungkin memang hari ini ketika dulu saya mengantarkan anak, kalau hari ini ya kalau misalnya saya sempat sebelum ke kantor ya saya antarkan gitu kan. Ya di sisi lain memang saya juga aktivitas ya bersih-bersih rumah itu masih kepegang sih ya Teh ya. Mungkin kalau untuk cuci baju, setrika, nah itu kita karena hubungan udah banyak bisnis laundry juga ya, jadi kita pakai jasa laundry gitu. Jadi ya. daripada kita stres harus nyuci kayak udah laundry iya, betul, aja ya. Gitu. Betul. Nah selain itu ya saya mungkin aktivitasnya ya selebihnya memang di kerjaan ya. Nah setelah selepas kerja memang saya juga tetap kembali lagi menjadi ibu lagi ya, mandi sore anak-anak, kasih makan mereka, dan sekali ya memang mendampingi mereka juga belajar ya Teh ya, ketika sebelum tidur gitu kan. Jadi masih sama halnya dengan ibu-ibu yang lainnya, saya pun masih tidak berubah ya? Iya, tidak untuk berubah. Masih seperti itu. Yang membedakan kalau dulu sebelum jadi komisioner, mungkin karena memang kerjaan saya jadi dosen dan wirausaha, jadi masih bisa fleksibel gitu ya untuk waktunya. Jadi masih lebih banyak juga ya untuk menghabiskan waktu dengan anak-anaknya gitu. Keluarga gitu ya. Ya betul. Ya. Jadi menariknya teman Teh Wenti ini dulunya sebagai seorang dosen ya sebelum menjadi komisioner di KPU sekarang gitu. Jadi time manajemennya udah menurut saya sih luar biasa ya. Jadi pagi masih tetap menjadi seorang ibu rumah tangga, lalu mungkin siangnya berlanjut di kerjaan, malamnya setelah pulang mungkin kembali lagi ngurusin kembali lagi gitu. Jadi ibu. Oke, terima kasih banyak Teh Wenti, luar biasa ya. Jadi beliau ini lagi-lagi dia tidak melupakan perannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu gitu ya. Oke Teh Wenti, kita juga penasaran nih dan kepo bagaimana sosok seorang Teh Wenti ini meniti karir menjadi sampai sekarang menjabat sebagai seorang ketua KPU. Jadi dari awalnya Teh Wenti itu seperti apa sampai bisa di titik ini gitu? Saya itu memulai di dunia aktivis itu di tahun 2008 ya Teh ya. 2008 berarti zaman kampus S1 ya. S1 saya aktif di organisasi kewilayahan ya seperti Karang Taruna. Juga saya di kampus, dunia kampus itu saya aktif di organisasi internal ya. Baik itu HIMA atau DEMA, dan saya juga aktif di organisasi eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islamnya gitu. Dan itu pun berlanjut sampai
sampai tingkatan pusat di Jabar. Jadi saya meneliti dari tingkatan kota hingga di pusat nasional. Terus di sisi lain saya juga membangun relasi juga lewat organisasi ya, organisasi di luar setelah di dunia kemahasiswaan juga ya. Banyak seperti di IPMI, terus di Pemuda Pancasila, terus di Gada AMS, terus di KNPI Jabar di 2 periode, terus juga sebagai sekretaris Perhati Jabar, dan mungkin ya banyak lah ya yang saya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Portofolio udah berapa lembar iya. Jadi tapi luar biasa karena memang saya berproses di situ, memang kebetulan lebih ke hal-hal yang berbau politiknya lah gitu ya. Jadi ya saya berproses di sana sehingga ada dorongan lah saya untuk berkiprah di ranah politiknya gitu. Dan memang diawali dari saya aktif di 2014 sebagai relawan demokrasi di KPU Kota Bandung. Oh 2014 jadi sudah berkiprah di KPU? Iya, sebagai agen sosialisasi lah. Nah itu pun saya sambil kerja sebagai wartawan juga saat itu. Oh dulu sebagai wartawan? Iya, karena sehubungan meliput soal kepemiluan. Jadi di sana pun kan saya jadi ada gambaran ya terkait proses di tiap tahapannya kepemiluan itu seperti apa. Nah, barulah di 2023 ini 2004 sebelum ke komisioner, saya masuk ke PPK ya, seleksi PPK. Nah, ini di tingkat kecamatannya ya. Nah, setelah itu lanjutlah ikut seleksi KPU Kota Bandung yang qadarullah sampailah pada titik ini menjadi komisioner KPU Kota Bandung. Gitu. Jadi memang prosesnya tidak segampang itu ternyata ya. Jadi 2008 13 tahun lah ya bisa jadi aktivis dulu. Sudah mulai menjadi dari aktivis sampai di titik ini sekarang. Jadi memang prosesnya begitu panjang gitu ya. Banyak organisasi-organisasi yang diikuti juga oleh T20 gitu ya. Oke T20. Jadi pada intinya ya jadi bagaimana kita memulai karir itu ya memang harus tertatih-tatih dulu ya. Terus seok-seok di keberjalanan sampai sekarang beliau seorang perempuan ini yang menurut saya merupakan keunikan dan juga kekhasan gitu ya. Jadi seorang perempuan yang memimpin suatu organisasi yang besar gitu ya. Apalagi sekarang di tahun politik ini akan luar biasa bagaimana T20 struggle-nya untuk memimpin suatu instansi gitu ya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang dipimpin oleh seorang perempuan, luar biasa. Saya jempol banget nih buat T20. Oke, pertanyaan selanjutnya nih T20. Masih nyambung ke yang tadi gitu. Kenapa sih T20 memilih karir di dunia politik, atau mungkin kenapa T20 tidak melanjutkan karirnya dulu misalkan sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang jurnalis gitu. Kenapa lebih tertarik di posisi sekarang gitu? Jadi ketertarikan saya memang saya juga karena memang aktif di organisasi keperempuanannya ya. Memang kita kan melihat bahwa hari ini pun budaya patriarki itu masih ada ya, bahwa perempuan itu masih dianggap sebagai kaum minoritas gitu ya, yang dimana bahkan untuk dari sisi kepemimpinan pun masih dirasa kurang dipercaya gitu, karena memang budaya patriarki yang selalu menempatkan kita bahwa kita itu kemampuannya hanya di dapur kasur kumur gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau kita sadari gitu ya sebagai perempuan bahwa kita itu memiliki kelebihan gitu ya, dari sisi kepemimpinan itu bagaimana kita kepekaan secara emosionalnya, terus dari sisi manajerialnya gitu kan ya, bagaimana kita mengontrol emosinya gitu ya, terus bagaimana telitinya kita gitu ya, kita pun punya kemampuan itu gitu. Dan di sisi lain bahwa hari ini pun masih banyak yang memang untuk posisi-posisi strategis yang memang tidak ditempati oleh perempuan sendiri gitu ya. Sedangkan memang kita seringkali seperti misalnya nih keterwakilan perempuan aja ya di anggota legislatif gitu, mereka seringkali lupa gitu bahwa apa yang mereka perjuangkan itu apa yang mereka perjuangkan itu terkait misalnya kondisi yang dimana masyarakat kan masih ada bentuk-bentuk intimidasi terhadap perempuan gitu ya. Nah, mereka itu kan seharusnya menjadi keterwakilan perempuan itu memperjuangkan hak-hak perempuannya ya, dimana mereka ikut terlibat di dalam kebijakan, menentukan kebijakan regulasi yang pro perempuannya. Karena ide perempuan tuh lebih ini ya. Ya betul, yang pro terhadap perempuannya. Nah sehingga pada prakteknya secara implementasinya ya masih banyak yang memang hukum ini kan tidak pro terhadap perempuan gitu. Seringkali malah perempuan itu yang menjadi korban
malah itu yang disorot gitu, bukan pelakunya misalnya gitu ya. Betul. Nah, sehingga dimulai dengan saya berkiprah di sini ya bagian dari pengabdian saya juga ya kepada masyarakat, terus khususnya sebagai keterwakilan perempuan. Yang dimana saya juga nantinya bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Kalau misalnya di KPU itu ya misalnya minimal di hak konstitusionalnya gitu, dan termasuk ya peranan mereka juga untuk terlibat di sebagai penyelenggara juga gitu kan ya. Seperti itu sih. Itu yang menjadi dorongan saya kenapa untuk saya berkarir di dunia ini gitu ya. Mungkin ya nantinya juga kan ada output yang baik untuk perempuan. Ya khususnya lah untuk di Kota Bandung. Betul. Ya selebihnya ya di Indonesia gitu ya. Hidup perempuannya. Gitu. Jadi mengikis perlahan mungkin mengikis budaya patriarki itu sendiri gitu Teh. Ya. Jadi benar-benar menarik yang tadi Teh Wenti katakan bahwa ketika seorang perempuan memimpin itu kepekaannya lebih oke. Lalu kemudian time manajemennya lebih bagus. Jadi sebagai perempuan ketika seorang perempuan memimpin dia akan lebih paham perasaan bawahannya mungkin ya. Iya betul. Jadi ketika bawahannya lagi bad mood, ketika bawahannya mungkin ada timnya lagi ada kendala, kita sebagai perempuan akan lebih sedikit tahu gitu ya. Karena memang dari segi kepekaannya juga lebih oke gitu ya. Lalu kalau perempuan itu kan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Mungkin itu satu juga yang kalau laki-laki mungkin ya ini dia fokus ngerjain satu dulu. Kalau perempuan kan bisa bercabang sambil nyuci, bisa sambil masak, bisa sambil jaga anak gitu multitasking. Kan, ya. Nah, itu maksud saya. Jadi luar biasa. Jadi Teh Wenti berpikir kenapa beliau ini berkarir di dunia ini karena dia ingin menjadi keterwakilan perempuan dalam penentuan ide, gagasan atau apapun ya gitu ya. Luar biasa. Teh Wenti, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita minum dulu? Boleh. Jadi kenapa ini gelasnya, baju outfit kita semuanya sama hijau banget. Jadi kita hari ini tanpa disengaja teman kita sage-sage ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita nggak ke politik dulu nih, dikit-dikit. Aku pengen tahu nih Teh Wenti, masih nggak Teh Wenti sekarang hobinya yang dulu, mungkin aku bisa bilang hobi ya karena pekerjaan gitu. Kan dari dulu 2013 ya sempat di dunia jurnalis ya. Masih nggak sekarang masih sering nulis atau misalkan sering melakukan hal-hal yang bersifat kejurnalisan gitu? Masih sih sebenarnya, cuman ya karena memang aktivitasnya padat. Ya terakhiran itu ya tulisan saya mungkin masih di tahun 2023 di akhir ya gitu ya. Di mana tulisannya juga ya emang bersinggungan terkait keperempuanan, politik, ya, yang lainnya lah gitu. Jadi masih. Tapi masih hobi gitu sekarang, masih bisa lah ya. Kalaupun di sisi yang lain ya paling saya bikin tulisan ya buku harian yang kayak gitu. Catatan kecil ya. Catatan yang penting kalau nulis itu kan harus diasah terus ya. Kalau diabaikan lama-lama juga buntu juga ya. Iya, paling kata-kata bijak mungkin di medsos ya kita share gitu. Oke, Teh Wenti, mau dong diceritain ke kita suka dukanya Teh Wenti selama kurang lebih udah setahun belum sih? Belum masih di kurang lebih dari akhir Desember. Baru dong ya? Iya, 6 bulan kurang lebih 6 bulan ini ada nggak sih suka dukanya sebagai ketua KPU yang mungkin kita sambungkan dengan peran domestik Teh Wenti sendiri gitu ya? Gitu misalkan di keseharian atau di keberjalanan ada nggak sih suka dukanya gitu Teh? Ya tentunya ada sih ya Teh, karena memang kita masuk pada tahapan akhir pemilu ya, tahapan akhir pemilu yang dimana kaitannya dengan logistik juga ya, terus ke pembentukan KPPS, dilanjut dengan pemilihan ya, pemilihannya. Nah itu kan memang memerlukan waktu yang cukup full gitu ya, sehari-hari. Itu ya sempatlah kita kaget bagaimana kita memanage antara di publik sama domestiknya gitu ya, bisa terkait masalah anak-anak atau gimana, dan itu juga yang memang alhamdulillah sampai hari ini jadi perlahan termanage kembali gitu, karena memang kita juga dibiasakan dari zaman aktivis, karena saya kan dulu kuliah sambil kerja sambil organisasi gitu ya, jadi sudah terbiasa dengan itu. Pada akhirnya ya semua juga jadi ritmenya juga jadi berjalan aja gitu. Dan tentunya karena memang kan saya jadi komisioner, jadi ketua itu kan sebelumnya belum pernah jadi komisioner ya. Jadi ini langsung? Ya, ini kan jadi sangat tantangan besar ya buat saya gitu, yang dimana harus learning by doing gitu kan, semuanya learning by doing, dengan memaksimalkan potensi kita sendiri bagaimana memanage semuanya gitu ya, dan termasuk manage SDM yang ada gitu. Nah itu pun
awalnya memang sempatlah kerepotan. Ditambahkan pada saat itu ada kunjungan KPU RI, baru dilantik langsung KPU RI kan di sini gitu ya. Sampai ngos-ngosan juga, belum lagi kita dengan bagaimana kita konsolidasi dengan eksternal, internal, bahkan sama media gitu ya. Itu memang cukup menantang juga ya. Dan di sisi lain juga setelah pemilu terus kita dihadapkan dengan pilkada serentak gitu ya Teh ya. Jadi setelah pemilu kita menyelesaikan pasca pemilu, kita langsung masuk kepada tahapan pilkada. Ya luar biasa sih Teh gitu, ya? Suka dukanya. Ya apalagi kita yang memang perempuan gitu ya, yang seringkali masih dianggap lambat atau apa lagi, pandang lengkah gitu. Padahal ya kita juga dari sisi lain juga kan punya sisi kelebihan dari manajerialnya ya, ya cepat menyesuaikan juga gitu. Jadi ya itulah. Karena kita juga perlu sadari ya, selain dari kita tadi perlu menyadari potensi kita ya, kepemimpinan kita perempuannya, di sisi lain juga kita tetap mengembangkan diri gitu, tetap belajar ya? Gitu. Dan fokus saya juga walaupun hari ini menjabat, saya pun tetap untuk mengembangkan diri saya, potensi diri saya gitu, dari sisi kepemimpinannya ataupun hal yang lainnya lah gitu. Jadi ya luar biasa sih ya Teh ya, suka dukanya sangat menantang lah. Gitu. Itu mungkin suka duka dari segi pekerjaan gitu ya. Ada nggak sih suka duka dari segi rumah tangga atau peran wanita sebagai ibu? Kalau kita hubungkan misalkan ketika sedang bekerja tiba-tiba anak harus bagi rapot lah apalah gitu, ada nggak itu yang seru-serunya gitu? Iya. Tapi karena memang kebetulan selalu pada pas agenda di hari itu luang gitu ya, jadi ya sempat gitu Teh, misalnya nih anak lagi dibagi rapot, saya bisa tetap menghadiri gitu kan, menghadiri, melihat tumbuh kembang anak sendiri bagaimana gitu kan, bisa sharing dengan gurunya gitu kan, apa yang memang perkembangan apa gitu kan yang hari ini anak saya dapatkan gitu ya. Terus di sisi lain juga memang kayak misal kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak anak sakit tiba-tiba dua-duanya, ya saya juga segera pulang sampai ke rumah sakit itu dua-duanya Teh gitu. Bareng sempat sakitnya itu bareng, dan termasuk saya juga sebenarnya di situ dilema lah ya gimana ini, dan alhamdulillah hasil tesnya itu memang mereka dirawat jalan aja katanya. Kebayang dong kalau di rumah sakit. Pernah itu. Itu posisi lagi di kantor apa gimana? Enggak di kantor. Saya masih lagi di agenda di luar gitu Teh. Dan itu pun alhamdulillahnya dua-duanya rawat jalan jadinya. Cuma ya cukup kerepotan juga gitu ya, kita pasti. pulang pergi gitu kan, seperti itu. Jadi ya nggak kebayang kalau tiga-tiganya juga dirawat dengan saya, dan kan memang saya sakit tapi nggak dirasa gitu saya. Jadinya karena gimana pun harus ke anak gitu kan, gitu fokusnya. Ya luar biasa ya. Jadi benar-benar Teh Wenti sama sekali tidak melupakan peran utamanya ya sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang ibu dan juga seorang istri. Dua ya anak Teh Wenti ya? Dua. Masya Allah. Masih kecil lah ya. Oke. Teh Wenti, bagaimana sih, dan juga aku pengen tahu nih sebagai seorang ibu juga nih, sebagai seorang istri juga, yang aku juga sebagai ibu rumah tangga yang bekerja nih. Jadi sejauh mana sih peran suami mendukung Teh Wenti, mendukung karir Teh Wenti sampai di titik ini? Kita pengen tahu dong bagaimana si suami itu menjadi support system terbaik Teh Wenti sampai saat ini. Alhamdulillah sampai hari ini itu dia selalu jadi support system saya, dari mulai pacaran mungkin ya sampai dia jadi suami dan sampai pada titik hari ini gitu ya. Karena memang kita juga sama-sama berangkat dari dunia aktivis juga, yang dimana kita juga pernah simulasi gitulah di organisasi, bagaimana dia memimpin di organisasi tersebut, dan saya memimpin sebagai organisasi perempuannya gitu. Jadi sehingga untuk hal masalah akademisi, terus sebagai akademisinya gitu ya, terus untuk di ranah pekerjaannya ataupun di rumah pun kita saling support gitu, saling backup satu sama lain. Iya, berbagi peran. Nah, termasuk misalnya di weekend ya kita sebisa mungkin ada gitu buat anak-anak, dan termasuk dia pun harus fokus full ke anak gitu ya. Nah, untuk pada tahap titik ini juga mulai dari saya seleksi, dia pun support itu, dorong Teh gitu, menemani prosesnya. Bahkan termasuk pada hari kemarin pun pas saat pemilu, karena dia merasa ada kondisi di mana
kondisi saya lagi tidak baik ataupun lagi ada hal yang memang ancaman atau apa gitu ya, mendampingi gitu sampai ikut ke hotel menginap gitu di sana untuk mendampingi proses perjalanannya rekapitulasi tingkat kota waktu itu ya, mendampingi gitu kayak. Jadi intinya sekuat-kuatnya perempuan di muka publik, ketemu suami mah lemah lagi kita ya. Pak, kalau nggak ada suami kita nggak bisa angkat galon gitu ya. Kalau ada suami kita nggak bisa angkat galon, tapi ketika suami nggak ada kita kuat gitu untuk angkat galon. Nah kayak gitulah, jadi kurang lebih luar biasa banget. Jadi peran Teh Wenti dan suami itu saling berbagi peran ya ketika ada sesuatu hal, jadi saling mengisi satu sama lain kekosongan gitu ya. Jadi benar, lagi-lagi memang support system terbaik itu adalah keluarga ring satu kita gitu ya, tidak ada yang lain gitu ya. Betul. Oke. Balik lagi nih ke Teh Wenti sebagai ketua KPU. Teh Wenti, apa sih yang ingin dicapai Teh Wenti sekarang gitu, atau enggak bukan visi misi ya, lebih ke target pribadi lah Teh Wenti, keinginan untuk yang sebagai ketua KPU tuh cita-citanya ke depannya ingin seperti apa gitu? Iya, tentunya kan yang kalau untuk terkait Pilkada 2024 ini juga harapannya ya partisipasi pemilih juga jadi semakin meningkat. Emang udah kayak biasa kalau tiap tahun tuh turun ya, iya nggak sih? Iya, dan kita kan di sini juga kan banyak program terkait masalah sosialisasinya ya, yang dimana KPU Kota Bandung sendiri hari ini juga fokus terhadap pengembangan dari kualitas SDM-nya gitu, khususnya yang memang fokus di divisi partisipasi masyarakatnya gitu, dimana mereka pun hari ini fokus dalam penggunaan media digitalnya. Nah, jadi mereka kemarin itu mendapatkan BIMTEK, terus bagaimana nge-branding, terus bagaimana terkait penyampaian informasi tiap tahapan pilkada nantinya ke depan seperti apa, dengan penggunaan misalnya media sosialnya ya, khusus misalnya IG, mereka buat konten-konten, terus TikToknya gitu ya, dan juga kita kerjasama dengan media-media gitu kan ya, itu juga suatu upayanya gitu kan. Tentunya ya harapannya juga masyarakat Kota Bandung khususnya jadi bisa ikut terlibat di dalam memilih pemimpin Kota Bandung ke depannya gitu ya, yang insya Allah mudah-mudahan ya lebih baik gitu ya, karena kita kan melihat kondisi hari ini pun kita yatim piatu gitu ya Teh ya, gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya pun kita dengan terlibat sebagai penyelenggara gitu, setidaknya ada suatu ikhtiar untuk perbaikan Kota Bandung gitu ya. Seperti itu sih Teh. Jadi bismillah, dengan kehadiran Teh Wenti di ruang tengah ini di Teropong Media, mudah-mudahan menjadi salah satu alternatif agar masyarakat khususnya Bandung ya di luar sana mereka jadi melek ya, bahwa satu suara pun akan ngaruh, berpengaruh. Ini ketua gitu. KPU-nya sudah kita hadirkan di sini, bahwasanya memang jangan sampai pernah ada pikiran bahwa naon lah si Jima tengaruh suara saya mah malas ke TPS ya, jangan sampai ada kata seperti itu, karena ini untuk 5 tahun ke depan ya. Bagaimanapun kita harus kontributif pada hal ini gitu. Jadi pada intinya Teh Wenti cita-citanya atau harapan ke depannya ingin untuk pemilih sekarang mungkin lebih naik lagi gitu ya, dan kemudian masyarakat lebih melek. Salah satunya mungkin yang diperjuangkan KPU adalah lewat media sosial, media digital, bagaimana masyarakat akan lebih teredukasi mungkin ya, jadi lewat sana. Luar biasa. Oke Teh Wenti nih, pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Aku kepo banget sama Teh Wenti, kan apalagi di 28 sudah mulai berpolitik lewat ikutan organisasi-organisasi himpunan kemahasiswaan gitu kan ya. Ada nggak sih tokoh politik perempuan, tapi ini wanita nih, yang menjadi sosok yang inspiratif yang begitu Teh Wenti kagumi atau Teh Wenti ikutin lah gitu ya, dia perannya sebagai di dunia politik untuk perempuan itu siapa nih kira-kira? Iya, sebenarnya kalau berbicara tokoh politiknya banyak banget ya. Sebenarnya kalau disebutin satu persatu, ya seperti salah satunya kalau untuk secara internal KPU ya kan, saya ya tokoh inspiratifnya seperti Kak Betty Idros ya kan. Sekarang beliau juga di KPU RI, yang dimana memang beliau juga salah satu demisioner Ketua Umum Kohati PB ya, Kopsaimiwati PB HMI. Itu salah satunya ya, yang memang kalau nonton mungkin Bu Betty-nya Kak Betty. Kakak ya, Kakak Betty ya. Oke, lanjut. Iya, karena memang beliau ya luar biasa lah dari sisi kepemimpinannya, memang menjadi inspirasi untuk perempuan Indonesia ya, khususnya dari kader-kader HMIwati gitu kan, bahkan sekarang untuk di internal KPU-nya gitu ya, sosok yang memang struggle gitu, dan
cukup bijak gitu ya, dan tegas gitu yang saya lihat ya, dan humble gitu. Nah itu ya di salah satu tokoh inspiratif saya. Ya, jadi dengan kestruggleannya, kehambelannya, beliau membuktikan bahwa seorang wanita bisa sampai di titik itu gitu ya, luar biasa ya. Jadi, itu tadi salah satu tokoh inspiratif politik wanita favorit atau apa namanya inspiratif bagi Twenty gitu. Twenty, pertanyaan selanjutnya nih mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir. Boleh nggak Twenty berbagi tips kepada perempuan di luar sana yang saat ini sedang meniti karir? Ini juga akan menjadi tips bagi saya juga nih gitu. Misalkan ya bagaimana kita tetap bisa time management yang bagus atau segala macamnya itu, bahwa apalagi wanita-wanita yang tidak melupakan kodratnya sebagai yang tadi balik lagi kan gitu, kasur sumur dapurnya itu jangan sampai harus dilewatkan gitu kan ya. Gimana nih tips-tips dari Twenty gitu? Iya, terkait tipsnya, yang pertama tentunya kita harus sadar dengan kodrat kita juga sebagai perempuan, khususnya kita sebagai istri, yang dimana kita juga untuk memulai karir ataupun pekerjaan itu harus atas izin dari suami. Iya. Betul. Dan itu kan akan berpengaruh dengan kelancaran kita ya dalam bekerjanya. Terus juga doa orang tua juga paling penting. Itu hal yang pertama yang saya lakukan ketika saya mulai mengikuti seleksi KPU ini pun gitu kan. Itu atas dari izin doa suami, orang tua juga mertua gitu. Sehingga kan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu kan. Terus juga ada kendala-kendala apapun, karena berkat doa mereka pun jadi dipermudah dan diberikan jalan solusinya gitu ya dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Terus juga kita juga tidak melupakan tadi ya tugas kita sebagai istri, di mana juga kita pun harus punya kewajiban di ranah domestik ini untuk sebagai seorang istri apa yang memang jadi kewajiban lah ya yang seharian, misalnya tetap untuk urusin suami gitu kan, anak-anak, untuk masaknya ya, anak-anak bajunya gitu ya, beberesnya. Betul-betul. Terus kalau apa namanya, kalau untuk anak-anaknya juga kan kita juga itu penting ya. Mereka juga bagaimanapun tadi ya kita sebagai rahim peradaban ya, yang dimana kita sebagai madrasah pertama anak-anak, yang tentunya di sisi lain kita punya kebermanfaatan untuk orang lain, tapi kita juga punya kebermanfaatan untuk di keluarga juga, karena bagaimanapun mereka regenerasi kita gitu, yang harus kita tanamkan seperti akhlak ataupun yang lainnya, karena bagaimanapun mereka akan menjadi bibit-bibit unggul calon pemimpin bangsa ke depannya. Amin, insya Allah ya. Benar-benar seperti itu. Nah, kita juga harus punya kemampuan dalam manajemen diri, manajemen waktunya gitu. Bagaimana kita pengendalian secara emosi ketika misalnya di pekerjaan kita sedang dalam kondisi nggak baik, terus ke rumah juga kita harus bisa harus bisa meredam itu ya, harus supaya nantinya tidak tersampaikan ke anak-anak ya, emosi negatif atau hal yang lainnya, karena itu akan berpengaruh terhadap psikologis dari anak sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah bekerja pulang ya sudah cukup aja gitu soal pekerjaan, kita kembali ke rumah ya kita sebagai seorang ibu gitu yang menjadi rumahnya mereka gitu, dan juga termasuk suami, dimana kita juga sebagai rumah untuk suami juga, rumah yang baik, rumah yang nyaman, karena bagaimanapun suami pun pasti capek di kerjaan gitu kan, pasti emosi-emosi yang di luar itu yang tidak stabil itu gitu kan, khawatirnya kan masuk ke keluarga. Kalau misalnya kita sebagai istri ibu memberikan kenyamanan buat mereka ya dari sisi emosi yang lainnya, mereka pun akan nyaman di situ, lupa gitu bahwa memang ada hal yang lebih penting ya, ini keluarga gitu. Seperti itu sih. Jadi pada intinya ya, Twenty, izin saya simpulkan bahwa Twenty ini di luar atau di pekerjaan macan, nyampe rumah jadi kucing lagi gitu kan ya. Di luar dikejar-kejar wartawan, sudah dapat informasi, nyampe ke rumah Twenty yang ngejar anak-anak lari-lari gitu kan. Jadi tetap tidak melupakan kodratnya ya. Jadi pada intinya luar biasa banget seseorang yang multitasking seperti Twenty ini, yang tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan dan tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi kodratnya, itu segala sesuatunya tetap atas ridho dan izin dari suaminya gitu ya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Twenty ini atas kesempatannya, ngobrolnya seru banget, dari mulai keseharian sebagai ibu rumah tangga, lalu juga kesehariannya sebagai seorang ketua
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung gitu ya. Sekali lagi kami dari Teropong Muda mengucapkan banyak terima kasih, tapi sebelum Teh Wanti pamit, mari kita ngopi-ngopi cantik dulu sebentar. Wah. Ada kue nih dari GNC Cookies. Luar biasa, terima kasih banyak ini. Iya. Boleh dicoba Teh Wanti? Lidah kucing ya ini. Iya, lidah kucing. Ini bukan promosi, tapi ini saya sebagai tamu gitu kan ya, menyuguhi. Silakan Teh Wanti. Ditampi ya Teh. Mangga. Kalau perlu nanti kita bantu untuk promosi, bukan promosi ya, kan karena KPU sering buat konten-konten mengenai apa namanya kepemiluan ya, untuk mengedukasi masyarakat. Nanti kita cantumin juga untuk Instagramnya apa ya Teh Wanti? KPU Kota Bandung. KPU Kota Bandung. KPU Kota Bandung ya. Nanti teman-teman di rumah nanti yang ingin tahu mengenai kepemiluan segala macamnya, nanti banyak ya konten-konten menarik di KPU Kota Bandung, @KPU Kota Bandung gitu. Ya. Terima kasih banyak Teh Wanti atas kehadiran. Sekali lagi teman di luar sana juga semoga apa yang kita sajikan hari ini, apa yang kita obrolkan hari ini menjadi sebuah kisah inspiratif ya. Dan juga teman jangan lupa untuk yang Kota Bandung nih, jangan lupa untuk menyalurkan pilihannya nanti pada tanggal 27 November 2024 ya, untuk pemilihan Wali Kota Bandung gitu. Saya Asmarandani dan juga Ketua KPU Kota Bandung, Teh Wanti Prihadianti, mohon undur diri dari Ruang Tengah. Semoga podcast kali ini, obrolan keringan kali ini menjadikan sebuah kisah inspiratif dan juga menambah wawasan tentang kepemiluan 2024 hari ini ya Teh Wanti. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wanti.